Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat selalu. Kami dari kelompok 5 akan melakukan kunjungan ke peternakan sapi Bapak Sodi yang beralamatkan di Rambu Rambe Anak, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Oke, sebelum kita akan membahas tentang manajemen pemeliharaan yang ada di peternakan Bapak Sodi ini, kita lihat-lihat terlebih dahulu nih ke peternakannya. Pakan merupakan salah satu aspek penting dalam pemeliharaan sapi potong, karena pakan yang baik dan bermutu akan sangat cepat menggemukkan sapi potong tersebut. Oleh karena itu, peternak harus paham bagaimana manajemen pakan yang baik, terutama dalam fase penggemukan sapi potong. Syarat pakan yang baik yang pertama yaitu pakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan zat-zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, contohnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, pakan tersebut harus disukai oleh ternak yang memiliki palatabilitas tinggi. Yang ketiga, pakan yang diberikan harus bersih dan tidak tercemar oleh kotoran atau bibit penyakit. Yang keempat, pakan yang diberikan tidak boleh dalam keadaan rusak. Yang kelima, menghindari pemberian pakan yang berembun atau basah yang dapat memicu timbulnya penyakit. Pemberian pakan di peternakan ini menggunakan hijauan dan juga konsentrat. Pemberian hijauan di sini menggunakan jerami padi dan juga rumput gajah yang sudah dilayukan. Pemberian konsentrat di sini menggunakan bekatul, mungkil kedelai, menir kedelai, dan juga dicampur dengan sedikit ampas tahu. Waktu pemberian pakan yaitu pada pagi dan juga sore hari. Dengan cara pemberian pakan yaitu dengan memberikan konsentrat terlebih dahulu, lalu setelah 1 jam diberikan hijauannya. Untuk pemberian minum secara ad libitum atau tak terbatas agar menghindari ternak kekurangan cairan. Menurut Syahwani pada tahun 2004, teknik pemberian pakan yang baik untuk mendapatkan pertambahan bobot badan yang baik adalah dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dan juga pemberian hijauan. Pemberian konsentrat sebaiknya terlebih dahulu kurang lebih 2 jam sebelum pemberian hijauan agar proses pencernaan berjalan optimal. Pemberian pakan dengan mengatur jarak waktu antara pemberian konsentrat dan juga hijauan akan meningkatkan produksi. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan peternakan Pak Sodi, yang mana sapi diberikan makan konsentrat terlebih dahulu. Kemudian setelah diberikan konsentrat, sapi diberikan hijauan. Manajemen perkandangan. Kandang merupakan salah satu unsur penting dalam suatu usaha peternakan, terutama dalam pengemukan ternak potong. Bangunan kandang yang baik harus bisa memberikan jaminan hidup yang sehat dan nyaman. Bangunan kandang diupayakan pertama-tama untuk melindungi sapi terhadap gangguan dari luar yang merugikan, baik dari sengatan matahari, kedinginan, kehujanan, dan tiupan angin kencang. Selain itu, kandang juga harus bisa menunjang peternak dalam melakukan kegiatannya, baik dari segi ekonomi maupun segi kemudahan dalam pelayanan. Kandang berfungsi sebagai lokasi tempat pemberian pakan dan minum. Dengan adanya kandang, diharapkan sapi tidak berkeliaran di sembarang tempat, mudah dalam pemberian pakan,
dan kotorannya pun bisa dimanfaatkan seefisien mungkin. Kandang di peternakan ini menggunakan dua model, yaitu tail to tail dan head to head. Kandang tipe tail to tail artinya tempat balung berada di atas dan ekor sapi saling berhadapan. Keuntungan dari tipe kandang ini memudahkan petugas dalam membersihkan kotoran sapi. Sedangkan kandang tipe head to head mendesain sapi pada dua baris sejajar dengan gang di tengah dengan kepala saling berhadapan. Gang di tengah agak lebar. Untuk atap terbuat dari asbes, tidak terlalu tinggi dan celah udaranya sedikit. Untuk lantai terbuat dari semen dengan kemiringan sekitar 10 derajat. Di dalam kandang terdapat tempat makan dan tempat minum yang terbuat dari semen. Menurut Ngadiono pada tahun 2007, kandang kelompok atau koloni merupakan model kandang yang ditempatkan untuk beberapa ekor ternak secara bebas tanpa diikat. Tipe kandang yang digunakan di Indonesia yaitu kandang tipe tunggal dan kandang tipe ganda. Kandang tipe tunggal penempatan sapi dilakukan pada satu baris atau satu jajaran. Kandang tipe ganda penempatan sapi dilakukan dua jajaran atau baris dengan saling berhadapan atau head to head dan saling bertolak belakang atau tail to tail. Pendapat tersebut menunjukkan kesesuaian dengan peternakan ini, yaitu kandang menggunakan tipe ganda dengan head to head dan tail to tail. Manajemen kesehatan. Manajemen kesehatan diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian faktor-faktor produksi melalui optimalisasi sumber daya yang dimilikinya agar produktivitas ternak dapat dimaksimalkan, kesehatan ternak dapat dioptimalkan, dan kesehatan produk hasil ternak memiliki kualitas yang sesuai dengan standar. Manajemen kesehatan ternak harus melalui suatu proses dengan cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Untuk manajemen kesehatan di peternakan Pak Sodi, yaitu dengan melakukan pembersihan kandang sehari sekali pada waktu siang hari. Kotoran ini nantinya ditempatkan di tempat penampungan. Selain membersihkan kandang, langkah yang lain yaitu dengan pemberian vaksin dan obat cacing. Pemberian obat cacing ini dilakukan 3 bulan sekali. Penanganan sapi yang sakit yaitu dengan memisahkan sapi tersebut ke kandang terpisah. Penanganan luka ringan adalah dengan memberikan obat oles. Penyakit yang sering menyerang yaitu penyakit kembung dengan memberikan air kelapa atau campuran kopi dengan sedikit garam atau minyak goreng bekas atau air rendaman arang atau menggunakan obat melanta. Menurut Susilawati dan Masito pada tahun 2010, tindakan pencegahan untuk menjaga kesehatan sapi adalah dengan menjaga kebersihan kandang, memeriksa kesehatan sapi secara teratur, dilakukan vaksinasi, dan mengusahakan lantai kandang selalu dalam keadaan kering. Hal ini menunjukkan kesamaan dengan peternakan Pak Sodi, yakni dilakukan pembersihan setiap hari, pemberian vaksin, serta pemberian obat cacing, sehingga sapi-sapi dapat terjaga kesehatannya dengan melakukan pencegahan-pencegahan yang meminimalisir sapi terserang penyakit. Manajemen breeding. Dalam menjalankan usaha, Pak Sodi membeli bakalan atau sapi yang kurus untuk digemukkan. Tetapi tak lupa juga tetap melakukan pembibitan sendiri dengan melakukan inseminasi buatan ke ternak betina yang sudah memasuki masa estrus. Sapi betina mengalami masa estrus sekitar 21 hari. Adapun ciri-ciri sapi betina estrus yaitu sapi nampak gelisah, ingin menaiki sapi di sampingnya, berteriak-teriak, dan yang paling nampak adalah keluarnya lendir dari vagina sapi betina. Setelah nampak estrus, tidak langsung dilakukan inseminasi buatan, melainkan menunggu sekitar 10-12 jam terlebih dahulu. Menurut Amin et al. Tahun 2019, salah satu yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi daging yaitu dengan meningkatkan jumlah pemilikan sapi potong dengan mutu genetik ternak yang baik. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan inseminasi buatan pada sapi potong.
Perkawinan pada sapi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kawin alam dan kawin buatan atau yang sering disebut dengan inseminasi buatan. Kawin alam biasanya menghasilkan genetik yang kurang baik. Oleh sebab itu, dengan inseminasi buatan lebih menjanjikan hasil keturunan yang lebih baik karena perkawinan dengan inseminasi buatan menggunakan sperma dari sapi pejantan unggul dan sudah teruji kualitasnya. Susilowati 2011 menyatakan bahwa inseminasi buatan merupakan salah satu teknologi reproduksi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penyebaran bibit unggul serta dapat mencegah penularan penyakit dari kelamin. Oke, selanjutnya manajemen limbah. Manajemen limbah harus dikelola dengan baik. Jika tidak, limbah yang dihasilkan akan menimbulkan masalah pada aspek produksi dan lingkungan, seperti menurunkan kualitas susu yang dihasilkan, menimbulkan bau, dan jadi sumber penyebaran penyakit bagi ternak dan manusia. Selain itu, bila berdekatan dengan lokasi perumahan, akan menimbulkan protes dari masyarakat dan pencemaran air. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas ternak sapi mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai macam produk yang bermanfaat. Contoh yang sederhana adalah memanfaatkan limbah peternakan menjadi pupuk organik, baik pupuk padat maupun cair, atau mengelolanya menjadi biogas. Dengan adanya potensi dan ketersediaan bahan baku, maka pengelolaan limbah dipandang perlu untuk peningkatan kapasitas produksi dan lingkungan di sekitar kandang sapi komunal. Pengelolaan limbah di sini belum dilakukan pengolahan apapun sebelum libur Idul Adha. Kotoran ternak hanya ditumpuk di tempat penampungan. Biasanya kotoran akan dijual langsung ke petani-petani, terutama petani tembakau di Temanggung. Setelah Idul Adha, sapi-sapi sudah banyak yang dijual, sehingga pekerja di sana bisa mengolah kotoran menjadi pupuk dengan memberikan molasses dan E4. Di samping tempat penampungan akan dibangun tempat untuk pembuatan biogas. Menurut Nurlina dan Mariati pada tahun 2011, bahwa kotoran sapi jika hanya dibuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan merusak estetika, seperti pemandangan yang tidak baik dan bau yang tidak sedap. Penanganan limbah sapi perah dapat berupa pengelolaan jadi biogas, pupuk cair, dan kompos. Penanganan limbah yang kurang baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, udara, dan air. Hal ini sesuai dengan peternakan sapi Pak Sodi. Kotoran sapi dikumpulkan di tempat penampungan lalu dijual ke petani-petani untuk menjadi pupuk. Dari peternakan ini sendiri juga terdapat penanganan kotoran dan mengolahnya menjadi pupuk. Hal ini dilakukan secara berkala, tepatnya saat setelah Idul Adha, setelah sapi-sapi terjual dan kandang cukup longgar.